udah mau weekend aja nih. Sudah punya rencana kemana nih, Fems? Apa? Pengen healing? Tapi tanggalnya tua begini ya? Dompet udah kayak martabak tipker aja nih alias tipis kering. Wets, jangan sedih, jangan gundah, dan jangan ragu, Fems. Kita punya info tempat menarik dan gratis di Jakarta. Ayo, sini-sini merapat. Kuilah, kita main ke negeri kincir angin warna-warni kayak pelangi. Mau berpetualang ke dunia kurcaci seperti di negeri dongeng? Atau naik skybike serta interaksi dengan sejumlah hewan Fems? Wah, semua bisa kok dilakukan di satu tempat. Nama tempatnya Cimory Dairyland. Lokasi persisnya ada di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Tempat rekreasi ini recommended banget loh Fems buat kamu yang lagi nyari destinasi wisata terbuka. Tiketnya juga cukup terjangkau, Rp30.000 pas weekday dan Rp40.000 kalau weekend. Gak heran kalau pas akhir pekan pengunjungnya bisa mencapai 6.000 orang. Widih! Daya tarik utama dari tempat ini adanya bike yang bentuk sepedanya unik. Lumayan nih bisa memacu adrenalin karena berada di ketinggian 10 meter. Tapi jangan khawatir ya, karena dijamin aman Fems. Karena goes sepedanya ada treknya gitu deh. Pemandangan juga oke punya loh Fems, karena di bawahnya ada kincir anginan cantik. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya ada 3.000 kincir tuh. Widih! Kincir angin warna-warni ini sebenarnya terbuat dari kertas fiber Fems. Nah, kalau kamu mau coba skybike ini, tambahan biayanya cuma Rp25.000 aja untuk sekali putaran. Bukan cuma bisa dipandang kok, kincir angin ini juga bisa dipegang secara langsung. Caranya, tinggal masuk aja ke area windmills. Di sebelah kanan dan kiri jalan setapak, kamu bisa melihat dan menyentuhnya. Wah, ini sih jadi surganya buat kamu yang suka foto-foto nih Fems. Di sini juga ada balon udara Fems. Kalau yang juara, ada terowongan kincir yang cantiknya pakai banget. Destinasi wisata berkonsep Farm Leisure Park ini memang luas banget Fems. Total areanya mencapai 6,5 hektar. Lumayan pegel ya kalau jalan kaki. Tapi kalau lagi mager, kamu bisa cobain nih naik kereta yang ditarik pakai traktor ini Fems. Objek wisata yang baru dibuka Mei 2021 ini, kamu bisa mengunjungi Magic Village. Biar makin cocok, jangan lupa kostum noni Belanda dipakai sekalian nih. Biaya sewanya Rp25.000. Nah, puas-puasin deh foto-fotonya. Di desa ajaib ini ada rumah-rumah kecil ala negeri dongeng. Bahkan beneran ada kurcacinya segala tuh Fems. Pokoknya bakal berasa kayak di dongeng Putri Salju dan 7 kurcaci. Tinggal nunggu pangerannya datang aja nih. Tapi daripada kelamaan nunggu princess, gimana kalau mampir ke peternakan sapi aja? Di sini pengunjung bisa ngasih minum susu ke sapi. Loh. Kok kebalik ya? Ya iyalah. Bayi-bayi sapi ini kan masih butuh minum susu biar cepat besar. Botolnya juga unik banget, kayak dot bayi gitu, Fems. Terus kamu juga bisa nih ngasih makan domba merino pakai wortel. Oh iya, domba merino ini adalah domba berbulu lebat asal Spanyol, Fems. Begitu masuk area mini zoo, domba-domba ini bakal nyamperin kamu nih buat nodong minta wortel. Waduh, mukanya doang yang imut, tapi suka nodong kayak preman. Udah gitu aja? Gak dong. Di sini kamu bisa lihat nih telur burung unta yang adalah telur terbesar di dunia. Oh my wow. Welcome back to the show Ragam Indonesia. Kalian yang suka permainan ekstrim, cobain deh speed flip. Pastikan HP atau barang-barang berharga kalian ditaruh di tempat yang aman ya. Soalnya permainan ini bisa bikin tubuh kalian berputar 360 derajat. Bisa-bisa barang bawaan kalian terpental kemana-mana nih fams. Awalnya emang pelan, lama-lama jadi semakin cepat. Durasi permainan ini nggak nyampe 1 menit kok. Habis memacu adrenalin, kita santai menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Ketinggian wahana ini sekitar 12 meter fans. Dari atas,
kita bisa melihat pemandangan alam yang indah. Nah, permainan ini namanya Crazy Car Coaster. Mirip-mirip sama jet coaster, bedanya satu mobil hanya ditumpangi 2 orang saja. Wahana yang satu ini nggak terlalu ekstrim, fams, tapi tetap bisa bikin deg-degan kalau mobil manuver dari atas ke bawah. Sekarang lanjut main Flying Fox. Gak kayak biasanya, Flying Fox ini terbilang spesial karena berada di atas kolam air laut. Panjang lintasannya sekitar 200 meter dengan tinggi 15 meter di atas permukaan laut. Kemiringannya juga tidak terlalu ekstrim, cuma 25 derajat aja. Wits, jangan cepat puas, fams. Kalian juga harus menikmati jalan-jalan naik unta. Bagaikan ratu yang dikawal prajurit kerajaan deh. Di sini tersedia 3 unta yang siap mengajak kalian untuk berkeliling pantai, fams. Untanya juga besar-besar dan jinak loh. Fams, unta adalah hewan yang biasa hidup di gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Itu sebabnya, unta sering dijadikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Timur Tengah. Hebatnya lagi, unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari. 100 liter air dan 50 kg makanan bisa ludes nih dalam sekali santap loh. Nah, makanan ini kemudian disimpan menjadi lemak di bagian punduknya. Semakin besar punduk unta, maka makin banyak juga cadangan makanan yang disimpan, fams. Kalau belum puas juga, kalian bisa main basah-basahan dengan kano, fams. Kalau kalian mau menikmati semua wahana ini, datang saja ke tempat wisata keluarga di Jalan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai dari jam 8:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Di area seluas 18 hektar ini, kita dapat menikmati puluhan wahana permainan, mulai dari permainan anak hingga dewasa. Asik deh! Fams, di antara kepungan hutan beton ibu kota, ada satu danau kecil yang disulap jadi lokasi objek wisata. Wah, ini juga menjadi tempat happy-happy nih di ruang terbuka. Bukan objek wisata yang biasa, di sini, fams, keseimbangan jiwa dan raga jadi tumpuannya. Panik atau oleng dikit aja nih, wah siap-siap bakalan basah atau kecebur ke danau. Permainan yang satu ini, fams, dikenal dengan nama paddling atau stand up paddle. Beberapa tokoh ternama seperti pendiri Facebook Mark Zuckerberg dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi Pujiastuti juga gemar memainkan olahraga air yang satu ini. Berasal dari Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, kegiatan ini dulu dilakukan untuk membantu menavigasi gelombang laut pada tahun 1976. Lama-kelamaan, minat olahraga air ini semakin menyebar ke banyak negeri. Gak hanya di laut, aktivitas ini bisa dilakukan juga di sungai atau danau kok. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh, nyari laut segala, ya nggak? Kalau takut berdiri, duduk di atas papannya juga boleh, fams. Karakteristik air danau yang tenang cocok nih bagi pemula bermain stand up paddle. Berbeda dengan air laut atau sungai yang lebih berarus. Bagi warga ibu kota Jakarta yang ingin menikmati olahraga ini, bisa datang ke sini, fams. Lokasinya ada di Danau Senayan Park, salah satu mall atau pusat perbelanjaan di tengah ibu kota. Yoi, fams, datang ke mall nggak melulu soal belanja. Di tempat ini, konsep healing masa kini bisa kita dapetin. Memadukan unsur nuansa alam dengan view indahnya Gedung Pencakar Langit Jakarta, emang menghadirkan sensasi yang berbeda, fams. Di danau buatan sedalam 1,5 meter ini, fams, terdapat beberapa titik air mancur yang menambah keindahannya. Apalagi bisa dinikmati sambil meluncur santai di atas papan. Wah, terasa deg-degan tapi menyenangkan. Bagi para pemula, nggak usah takut untuk mencobanya. Di sini, fams, ada instruktur profesional yang bakal mengenalkan kamu pada olahraga air yang satu ini.
Nah, kita juga bakal dibekali peralatan dan perlengkapan penunjang keselamatan. Jadi, bakal terasa aman ya. Kegiatan asik ini, fams, bisa dinikmati semua orang. Gak cuma orang dewasa aja, anak-anak juga bisa kok merasakan keseruannya. Biasanya nih, fams, batas umur untuk anak-anak udah berusia minimal 6 tahun. Oh iya, waktu terbaik untuk menikmati permainan ini emang di kala petang, saat pancaran sinar mentari tidak terlalu panas, fams. Kalau beruntung, kamu bisa menikmati indahnya sunset dari sini. Olahraga di sini, fams, buka setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 3 sore hingga jam 6 sore, fams. Bisa juga kok reservasi di waktu lain pada weekend atau hari libur nasional. Dengan biaya Rp100.000, kita bisa menikmati 45 menit liburan di ibu kota dengan cara yang berbeda. Gimana? Tertarik nih, fams? Langsung aja ya, agendakan untuk happy-happy. Nah, abis bahas tanaman, sekarang kita nongkrong di mall ya, fams. Wait, tapi mallnya nggak ada kafe, sama nggak ada bioskop. Lah, kok bisa? Bisa lah, ini kan mall khusus tanaman. Lokasinya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Mall khusus bunga dan tanaman hias yang berdiri sejak tahun 2021 ini konon cuma satu-satunya yang ada di Indonesia, fams. Nah, just info aja nih ya. Selain sebagai kota wisata, Kota Batu juga dikenal sebagai penghasil bunga. Sementara, Desa Sidomulyo sendiri adalah salah satu sentra utama penghasil bunga di wilayah Kota Batu. Dibilang mall, ya karena konsepnya sama banget nih, kayak belanja di mall pada umumnya, pakai troli, terus milih-milih sendiri deh barangnya. Tinggal nanti bayar di kasir, fams. Lokasi yang dijadikan mall bunga ini merupakan tanah milik desa seluas 25 hektar. Tanah ini disewakan kepada para petani bunga untuk berjualan. Sekalian juga nih, mereka bisa berinteraksi langsung dengan para pembeli. Lahirnya mall bunga ini tak lepas dari kondisi awal pandemik. Pada saat itu penjualan bunga sempat menurun drastis. Makanya lahirlah ide membuka mall khusus bunga dan tanaman hias untuk mendongkrak penjualannya. Kalau soal harga, pastinya beda dong, fams. Selain karena ada di pusatnya bunga dan tanaman hias, musim tanaman hias bisa dibilang udah lewat, fams. Jadi harganya udah nggak segokil dulu. Sebagai contoh nih ya, harga tanaman monstera atau janda bolong ukuran kecil di sini sekitar Rp10.000. Padahal dulu pas lagi booming, fam, bisa 100 ribuan, fams. Terus harga tanaman begonia wallet di sini sekitar Rp800.000 aja. Padahal dulu bisa di angka 2 juta lebih, fams. Jadi mumpung musimnya udah lewat, cus lah kita belanja tanaman lagi. Hehe. Kecantikan bunga nggak cuma sedap dipandang mata aja kok. Zaman now, bunga bisa dijadikan produk alami untuk kebutuhan sehari-hari, fams. Nah, istilah bekennya disebut back to nature. Teratai atau water lily ini ada budidayanya loh, fams. Lokasinya ada di Desa Patemon, Kabupaten Buleleng. Lahan seluas kurang lebih dari 1 hektar ini dulunya adalah area sawah. Tapi sekarang berubah fungsi nih, menjadi kolam untuk menanam 10 jenis teratai. Ketika musim panen tiba, bunga yang bisa dipetik mencapai 300-600 tangkai per hari. Wah, banyak juga, fams. Bunga yang sudah dipanen harus dicuci dan dibersihkan dulu nih dari lumpur. Baru deh, disimpan di ruangan pendingin agar awet dan tahan sampai 10 hari. Dari sini, baru deh bunga dijual untuk keperluan ngaben, hiasan di hotel-hotel, atau dekorasi pesta. Kalau nggak kejual, bunga bisa kok dikeringkan. Mahkotanya harus dilepas per helai sebagai bahan dasar pembuatan dupa. Selain itu, bunga juga dipakai untuk produk minyak esensial atau minyak atsiri. Selain aromaterapi, minyak ini bisa dipakai untuk kesehatan, fams. Nah, salah satu produk minyak esensial dari alam adalah bunga Kamboja atau dikenal dengan nama frangipani. Minyak esensial sekarang udah menjadi rangkaian perawatan tubuh. Ada yang memakainya untuk campuran serum wajah, body lotion, parfum, sabun, dan sampo. Bahkan ada juga nih untuk obat tradisional. Misalnya aja, minyak dari daun kayu putih,
untuk meredakan flu dan pilek. Minyak peppermint untuk masalah pencernaan dan lainnya. Tapi banyak juga nih yang dipakai untuk pengharum ruangan dan relaksasi fams. Emang gak salah ya kalau dibilang tanah kita tanah surga. Lihat aja nih anggrek-anggrek ini fams. Sebagai pemilik keanekaragaman anggrek terbesar kedua di dunia setelah Brasil, Indonesia memang kaya banget varietas orchid. Bahkan nih di antara anggrek-anggrek ini ada yang pakai nama asli Indonesia. Bukan 1 atau 2, tapi 4 nama Indonesia sekaligus. Oh my wow. Ini nih, ada Dendrobium mentari senja Surakarta, Dendrobium litamandasari, Dendrobium big eye, dan Dendrobium Yanuar Mahir Hermawan. Widih. Fams, Mas Yanuar Mahir inilah yang berhasil go internasional setelah sukses menyilangkan tanaman anggrek hingga menghasilkan varietas anggrek baru. Keren. Hebatnya lagi, nama-nama anggrek yang disebut tadi udah didaftarin secara resmi ke Royal Horticultural Society yang bermarkas di London. Bravo Indonesia! RHS atau Royal Horticultural Society adalah lembaga pertanaman internasional yang sudah diakui di seluruh dunia, fams. Anggrek-anggrek silangan Mas Yanuar ini sudah didaftarkan sebagai anggrek hybrid varietas baru sejak 2020 lalu. Di rumahnya yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, ada juga nih anggrek jenis anggrek jamrut, anggrek ribo, anggrek kelinci, hingga anggrek soriens. Kalau kamu pikir menyilangkan anggrek ini adalah hal yang mudah, jelas-jelas salah, fams. Soalnya banyak jenis anggrek yang tidak cocok kalau disilangkan dengan jenis tertentu. Makanya pengalaman itu menjadi kunci. Persilangan ini adalah proses memindahkan polen atau serbuk sari ke stigma atau putik. Kalau cocok, akan menggembung setelah 10 hari. Sebaliknya, kalau nggak cocok, malah bakalan layu. Setelah 4 bulan, buah bakal menggembung dan berwarna kekuningan, fams. Lalu dipanen untuk disteril dengan kas atau kotak untuk penyemaian. Terus, pisau yang udah steril dipakai untuk membelah buah anggrek. Nah, isinya ini ada puluhan ribuan biji atau benih, fams. Wow! Lalu, botol berisi agar-agar bernutrisi dimasukkan ribuan biji anggrek. Agar-agar dipilih karena padat sehingga akar bisa tembus dan tumbuh tegak. Setelah 6 bulan, biji bakal terus tumbuh hingga terlihat akar, batang, dan daun. Lalu, tinggal dipindahkan ke wadah untuk aklimatisasi. Dari ribuan biji tadi, sayangnya hanya 6-7 benih aja nih yang terus tumbuh. Lalu, dicuci bersih biar agarnya nggak nempel, fams. Kalau agarnya sampai ikut tertanam, bisa bahaya nih karena bisa mengundang hama jamur. Nah, biar nggak kena jamur, airnya juga dicampur fungisida. Jadi, fungsinya kayak divaksin gitu deh. Baru deh dipindah ke tray. Moss atau lumut dipilih karena anggrek yang masih kecil butuh habitat yang lembab. Kalau sudah besar, tinggal dipindah nih ke media tanam arang. Arang lebih dipilih dibanding tanah karena anggrek mendapatkan nutrisinya dari kelembapan. Selain itu, arang juga terbilang awet, fams. Jadi, fams, kalian mau pilih liburan kemana nih? Kalau belum bisa pergi juga, masih bisa di rumah sambil menikmati aroma harum bunga Nusantara. Dijamin bisa healing buat ngilangin pening. Udah setengah jam nih, saatnya Jorici pamit undur diri ya. Jangan lupa nonton Ragam Indonesia setiap hari ya, fams. Karena apa? Indonesia mendunia. Oh my wow!